Nah, tayangkan sudah. Sudah bisa mulai? Oke. Kameramen. Sudah. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kedengeran nggak suara saya? Nggak ada yang jawab ya? Sudah kedengeran? Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini, pagi ini, kita akan bersama-sama mendiskusikan mengenai manajemen pengelolaan keuangan. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa untuk peningkatan kapasitas TFL pada tahap 2 ini, karena berhubung dengan adanya COVID-19, wabah COVID-19 ini, kita jadi melakukannya dengan menggunakan e-learning seperti ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung tepat waktu di pagi hari ini. Baik, untuk grup 9 ini dari Kabupaten Jember. Jember komplit semuanya? Sudah bergabung? Sudah ya. Kabupaten Probolinggo? Kabupaten Probolinggo ada 3 orang. Coba temennya dicek supaya bergabung. Kabupaten Nganjuk? Nganjuk sudah komplit ya, sudah lengkap. Kabupaten Lamongan? Kabupaten Lamongan ada 2 TFL yang belum bergabung. Coba bisa dihubungi temennya yang belum masuk bergabung. Kabupaten Kediri. Kabupaten Kediri juga ada 2 orang lagi nih yang belum bergabung. Baik, kita mulai saja untuk pembahasan manajemen pengelolaan keuangan ini. Kalau untuk, mungkin kita banyak diskusi saja ya Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman. Kalau di Jawa Timur ini statusnya sekarang sudah cair semua ya. Dana pencairan dana tahap 1 semuanya sudah pencairan ya. Bisa ada yang dibuka nggak suaranya? Sudah ya, sudah semua ya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya sudah semua pencairan dana tahap 1, saya juga mau tanya, ini sudah mulai konstruksi belum nih? Sudah. Oke, baik. Baik. Untuk di Kabupaten Jember sudah mulai konstruksinya? Sudah. Kalau untuk Probolinggo? Sudah. Nganjuk? Ada yang belum pelaksanaan? Sudah mulai juga. Lamongan gimana Lamongan? Lamongan juga belum. Sudah apa belum nih Lamongan? Kabupaten Kediri gimana Kabupaten Kediri?
Oh, sudah mulai juga. Ya, baik, kalau sudah mulai, mungkin saya perkenalkan diri dulu nih sebelumnya, karena kita kurang lebih 2 jam akan berbicara bersama-sama, diskusi bersama-sama. Nama saya Evi Febriani. Sekarang saya ditugaskan di Direktorat Sanitasi. Jadi saya juga yang kebetulan untuk mengawal program sanitasi pedesaan padat karya tahun 2020 ini. Nah, jadi teman-teman, kalau semuanya alhamdulillah sudah cair dana tahap satunya, teman-teman sudah mengupload materi yang ada di portal IBM. Nggak ada suaranya ya? Oh, sudah, oke. Mungkin slide-nya bisa dimulai. Ya, jadi kita akan berdiskusi hari ini mengenai pengelolaan keuangan. Jadi kita nah, hari ini kita akan membahas mengenai pengelolaan keuangan dengan subbahasan, yaitu mengenai dasar hukumnya, pemberian dana dan tujuan penggunaan dana, tata kelola pencairan dana, terus juga penggunaan dana bantuan tersebut, penyaluran dana bantuan, persyaratannya itu bagaimana, penggunaan materai, dan dokumen laporan untuk pertanggungjawaban. Nah, teman-teman sekalian, untuk program ini kita punya dasar hukum yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Next, teman. Nah, itu juga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan, dan yang Peraturan Presiden juga Nomor 16 tahun 2018. Nah, yang terakhir adalah Surat Direktur Pengaturan Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ini kalau teman-teman baca di Juknis, ini juga sudah ada untuk surat Direktur Peraturan Perpajakan. Jadi program Sandes ini tidak dikenakan pajak, seperti itu. Nah, untuk program Sandes ini bagaimana pemberian dananya. Nah, jadi untuk dana, semua dana program Sandes ini berasal dari APBN, dari pemerintah pusat, dari anggaran pemerintah. Nah, apa tujuannya? Maaf, next ininya. Apa tujuan penggunaannya? Nah, jadi dana bantuan padat karya ini bersumber dari APBN melalui kalau kemarin itu namanya masih Direktorat Pengembangan Penyihatan Lingkungan Pemukiman, PPLP. Nah, sekarang sudah berganti nama menjadi Direktorat Sanitasi. Nah, Direktorat Sanitasi, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, uang tersebut dalam bentuk tunai. Nah, saya mungkin bisa bertanya nih dari namanya ini untuk siapa nih, Pak Nasrullah. Pak Nasrullah itu kabupaten mana? Nganjuk ya? Coba bisa di-unmute. Ya, Pak Nasrullah dari Kabupaten Nganjuk. Betul, Pak? Betul, suaranya nggak kedengeran. Oke.
Nah, untuk di Nganjuk sendiri mendampingi desa mana Pak Nasrullah? Sama Sumber Urip. Oh, oke. Nah, kalau di Nganjuk sendiri di tempat Pak Nasrullah itu bangunan yang fasilitas sanitasinya yang akan dibangun, fasilitas sanitasi apa saja Pak? Bisa tolong diceritakan? Suaranya kurang kedengeran. Apa tangki septik? Individual. Ya Pak Nasrullah, kedengeran nggak suara saya? Oh ya sudah, oke. Jadi yang dibangun di wilayah dampingan Bapak, fasilitas sanitasinya apa aja Pak? Individual lengkap. Oke. Di berapa unit Pak di wilayah Bapak? 20 sama 27 unit. 29 sama, oke, 29 sama 27 unit. Kalau yang lain dari nggak kelihatan namanya, yang cewek siapa nih, nggak kelihatan namanya. Ibu Mbak Mada ya. Mbak Mada dari mana nih? Dari kabupaten mana? Dari Kabupaten Kediri. Oke. Mendampingi desa apa, Bu? Oke, baik. Fasilitas sanitasi yang dibangun itu apa? Yang pengelola itu ada individual 35 titik, yang bangun 30 an, yang satu komunal. Oh, oke, baik. Berarti ada yang komunalnya ya? Ya, oke. Nah, jadi untuk tujuan penggunaan dananya, seperti Bapak dan Ibu ketahui bersama, teman-teman ketahui bersama, itu ada beberapa pilihan yang disesuaikan dengan hasil rembuk masyarakat, apa saja untuk kebutuhan di masyarakatnya berdasarkan usulan tersebut. Jadi bisa dikategorikan toilet individu. Toilet individu itu ada bilik jambannya, ada ada klosetnya yang leher angsa, terus juga ada tangki septiknya dan yang dilengkapi dengan bidang resapan, atau kombinasi ada ruang jamban atau toiletnya dan tangki septiknya komunal dilengkapi dengan resapan. Nah, atau juga kalau misalnya mereka sudah punya ruang untuk kamar mandi tapi belum punya kloset, itu bisa kloset dan tangki septik saja yang dilengkapi dengan resapan. Atau kalau sudah punya di rumahnya itu misalnya ruangan dan punya kloset tapi belum mempunyai tangki septik, itu bisa untuk penyediaan hanya untuk tangki septiknya saja, seperti itu. Tapi rata-rata semuanya toilet individu lengkap ya. Gimana?
wah ada ya duitnya sebenarnya dimintrai. Oke, berarti. Nah, seperti itu. Jadi untuk eh, uang yang dari APBN untuk program sanitasi pedesaan padat karya itu adalah tujuan penggunaan dananya yang tadi kita sudah bahas bersama-sama. Seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, bagaimana tata kelola pencairan dananya? Mungkin ini kan teman-teman semuanya sudah pencairan uang ya. Coba bisa diceritakan dari saya nggak begitu kelihatan namanya. Coba saya maju aja biar kelihatan namanya. Mbak Ulfi Rusyaida, itu dari kabupaten mana ya? Ya, Mbak Ulfi dari kabupaten mana? Ya, Mbak Ulfi, suaranya udah di unmute. Ya. Sudah di unmute. Ya, silakan Mbak Ulfi memperkenalkan diri dari kabupaten mana, wilayah dampingannya. Saya resmi dari Kabupaten Kediri. Desa dampingan saya pertama Tanjung, Kecamatan Nongkrong, yang kedua Keraton, Oke. Nah, sudah pencairan dana tahap 1 ya? Nah, coba bisa diceritakan gimana cara pencairan dana tahap 1-nya? pencairan dana tahap 1. Apa dulu nih, kalau untuk kita bisa mencairkan dana tahap 1 tuh apa yang harus disiapkan? Apa yang harus selesai kalau kita mau pencairan dana tahap 1? Syarat-syarat untuk pencairan dana tahap 1 apa yang harus teman-teman siapkan? Yang harus selesai itu apa? Satu berarti RKM ya. RKM-nya harus sudah disetujui dan ditandatangan oleh PPK. Nah, baru teman-teman bisa mengajukan dana tahap 1. Seperti itu. Nah, terus dana tahap 1 ini teman-teman sudah cairkan? Sudah. Nah, pembukaan rekeningnya gimana? Bisa diceritakan untuk proses pembukaan rekeningnya? Oke, baik. Berarti semuanya sudah pencairan, sudah punya rekening masing-masing. Nah, ini dana yang ditransfer untuk program sanitasi pedesaan padat karya itu dibagi menjadi 2 tahap. Seperti teman-teman juga pastinya sudah tahu bahwa dana yang akan dicairkan yaitu 70% pertama setelah teman-teman RKM-nya selesai, itu diajukan. Nah, yang kedua adalah yang dana sebesar 30%. Nah, ini juga rencana penarikan dari bank. Ini coba yang lainnya, Mbak, siapa namanya, coba bisa diganti. Saya nggak dikasih list namanya. Coba Pak Dewa Kusuma dari kabupaten mana, Pak Dewa? Saya dari Kabupaten Nganjuk, Bu. Desa kandungan saya, Desa Mojokerto, Kecamatan Lombok. Desa Dengkok, Kecamatan Lombok. Oke.
Bapak gimana duitnya sekarang sudah cair di KSM? Sudah Bu, sudah. Sudah ya. Termin satu ya. Termin satunya sudah masuk ke rekening KSM ya. Sudah. Oke. Nah, 70%. Nah, terus gimana bisa diceritakan untuk RPDB-nya? Kemarin kita membantu teman-teman di SM membuat RPDB rencana penarikan dana dengan kebutuhan teman-teman di lapangan. Oke. Sehingga setelah membuat RPDB kemudian mengajukan UMK dan setelah cair langsung dibelanjakan untuk pemerintah dan sebagainya untuk upah, kemudian untuk operasional, dan sekarang alhamdulillah sudah pelaksanaan sudah itu. Oh, oke. Berarti sudah pekerjaan fisik ya sekarang ya? Sudah. Oke, baik. Kalau coba dari Probolinggo, Eko Rahmadianto Hermawan, ada? Ya, ada Bu. Coba Mas Eko. Nah, oke. Mas Eko gimana di wilayah dampingannya? Uangnya sudah masuk ke rekening KSM? Sudah. Itu kawan dan kawan kemarin yang berdasarkan kawanku, sama Iris sama Ismanku, yang sudah mulai pelaksanaan. Oke. Nah, teman-teman di lapangan, Mas Eko itu buat RPDB-nya berapa kali rencananya? Untuk 70% ini kita buat 3 kali aja. Oke. Terus kita bisa belum 10%. Oke, baik. Berarti sudah pelaksanaan konstruksi ya sekarang ya? Iya, betul. Oke, baik. Nah, coba saya tanya yang tadi belum, Lamongan, Desi Rijal Hartanto hadir ikut bergabung? Belum? Ini coba temennya tolong dicek nih ya, dari Lamongan Desi Rijal Hartanto nggak ada ikut kelas. Halo. Ya? Halo. Tadi Bu, saya Bu bilang. Oh ya, Mas Rijal. Iya Bu. Oh, oke. Ada ya di Lamongan. Ya, Mas Rijal, bisa diceritakan di wilayah dampingannya bagaimana? Nggak kedengeran suaranya, Mas. Di unmute ya, halo. Halo. Iya, kedengeran. Nah, kalau di Lamongan disepakati dengan Pasca untuk 70% rencana pertama dicairkan 3 kali Bu. Dan setiap pencairan RPDB 1 disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan sama KSN. Oke. Itu Bu. Kalau di lapangan begitu untuk pencairan tahap 1 70%. Oke. Sudah mulai konstruksi? Sudah Bu, sudah. Sudah ya. Sudah kalau di desa Kapito saya, desa Jatinangor, Kecamatan Babat, itu sudah produksinya sudah berdiri 6 bilik Bu. Oh, sudah 6 bilik. Oke, baik. Nah, Kalau yang desa Proto Kecamatan Pucuk, itu sudah bilik minus cek Bu semua. oke, baik. Oke, kalau begitu. Nah, jadi seperti teman-teman sudah lakukan, sebenarnya ini untuk materi keuangan teman-teman sudah melakukan semuanya ya. Untuk pencairan dana tahap 1, untuk RPDB-nya juga sudah dibuat sama teman-teman untuk rencana penarikan banknya. Jadi untuk dana tahap 1 ini minimal harus 3 kali RPDB-nya, dan untuk tahap 2 minimal itu harus 2 kali. Jadi tidak bisa kita mengambil langsung uang 245 juta untuk tahap satunya itu langsung diambil, itu tidak bisa. Nah, harus berdasarkan RPDB yang sudah disusun sesuai dengan kebutuhan di lapangan, seperti itu.
Nah, bagaimana laporan pertanggungjawaban dananya? Ini teman-teman ada nggak yang tahun lalu ikut program sanitasi pedesaan padat karya juga? Saya itu tahun 2019. Oh, ikut juga Mas Rijal. Di Ya, itu wilayah mana? di Bondowoso, Kecamatan Kajekan, Desa sama Desa Walidono. Oh, ikut ya. Nah, tolong Iya. sekalian bisa diceritakan. Itu laporan pertanggungjawaban dananya apa aja untuk keuangan ini? Bisa ceritain ke teman-teman sekalian. Ya, kalau saya membuat mendampingi dengan KSM, membuat laporan pertanggungjawaban itu saya mulai dari laporan mingguan, Bu. Terus? Nah, di laporan mingguan kebetulan itu ada format. Di laporan mingguan saya itu ada format ini matian disesuaikan di lapangan. Intinya terbangun tuh di lapangan Pak Juli ya. Inti aja Pak Juli sehingga nanti semua akan muncul mampu. Dan itu di laporan mingguan saya itu masih dibuat oleh pekerjaan fondasi sampai akhir pekerjaan Aceh. Oke. Nah, itu nanti di laporan mingguan itu proses. Dan nanti di proses itu nanti akan dialihkan ke time schedule sesuai dengan pekerjaannya. Oke. Di laporan mingguan itu juga akan muncul volume bahan yang masuk ke LPD, laporan penggunaan dana. Oke. Nah, setelah itu disesuaikan akan masuk ke kita, Bu. Oke, baik. Termasuk upah, data hasil upah. Kalau namanya ada swadaya dimasukkan swadaya. Kalau namanya ada alat yang digunakan dimasukkan buku alat. Kalau namanya buku juga catatan material sama catatan harian kegiatan, Bu. Oke, baik. Yang bulan ada laporan bulanan. Oke, baik kalau begitu. Jadi laporan pertanggungjawaban dananya ini semuanya harus tercatat ya dalam program. Tuh, harus tercatat. Nah, teman-teman sekalian, ini kan teman-teman baru pencairan dana, baru tahap 1 RPDB pertama, baru melakukan konstruksi. Nah, ini diharapkan teman-teman untuk pelaporannya itu jangan ditumpuk. Jadi setiap laporan paling tidak setiap minggu harus sudah dibuat. Jadi secara berkala teman-teman buat laporannya. Jangan sampai nanti waktu mau penarikan dana kedua baru teman-teman selesaikan laporannya. Ini pasti akan membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi nanti ada koreksi dan lain-lain yang akan menyebabkan butuh waktu yang lama. Apalagi teman-teman kan jarak dari kabupaten masing-masing ini jauh ke provinsi kan. Nah, itu juga akan membutuhkan waktu. Nah, makanya kalau setelah belanja dan lain-lain, teman-teman harus menginfokan ke KSM. Nah, khususnya bendahara KSM itu harus segera mencatat atau membuat laporan keuangannya. Seperti itu. Gimana teman-teman? Udah ada bayangan untuk laporan dana tahap satunya? Ya, jadi laporan pertanggungjawaban dana KSM wajib menyerahkan LPJ setiap tahapan kepada PPK. Terus juga isi dokumen LPJ-nya itu harus ada dokumen pengadaan barang dan jasa, laporan fisik, dan laporan keuangan. Nah, untuk penyaluran dananya sendiri dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, next Mas. Nah, ini dana kegiatan untuk masing-masing lokasi disalurkan melalui dokumen anggaran DIPA. Jadi DIPA-nya yang megang di masing-masing provinsi. Nah, terus kontrak kerja, perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh PPK pada Balai Prasarana Pemukiman dengan KSM.
Nah, ini juga teman-teman sudah melakukannya kan ya, sebelum pembuatan kontrak kerja dengan PPK, teman-teman sudah membantu KSM untuk membuka rekening di masing-masing wilayah. Kira-kira ada kesulitan nggak untuk pembukaan rekeningnya? Coba Mas dari Jember, Mas Toto Harmadi, ada nggak? Ada tidak? Nggak ada masalah ya. Penarikan uang juga nggak ada masalah. Oke. Oh, malah datang. Oh, gitu. Oke. Mungkin dari Nganjuk. Cewek nih. Nganjuk perempuannya cuma satu ya. Dianti Ayurani saja. Yang lain cowok semua kayaknya. Oh, dua. Satu lagi siapa, Pak? Oh, Awit. Awit Sri Sukrisnaningsih ya. Coba Mbak Awit bisa cerita bagaimana pembukaan rekeningnya di Nganjuk. Ada Mbak Awit? Di unmute dulu. Bisa dibantu di unmute? Ya, ya. Ya, silakan, Mbak. Kalau dengan sumber unit dan subur Iya. itu kemarin nggak ada masalah Pak pembukaan rekening itu. Oh, oke. Bisa diceritakan? Sama. Ada 3 spesimen, 2 dari KSM, 1 dari tahun bermanfaat. Oke. Oke, baik. Berarti nggak ada masalah ya? Nggak ada, oke. Kalau begitu, berarti teman-teman semuanya nggak ada masalah. Kalau untuk yang di Kediri gimana Kediri? Ini Andi Widarto ada nggak? Ada. Ya, silakan. Ini alhamdulillah untuk pembukaan rekening lancar, Bu. Ya, prosesnya sama. Jadi dengan dua investor perizinan yang dua dari KSM, yang satu dari penerima manfaat. Oke. Alhamdulillah tidak ada kendala, Bu. Oh, oke ya, berarti semuanya di Jawa Timur nggak ada kendala nih ya untuk pembukaan rekening program sanitasi pedesaan padat karya ya. Oke, baik, kalau begitu kita lanjutkan untuk penggunaan bantuan pemerintah ini, program sanitasi pedesaan padat karya. Nah, jadi peruntukannya adalah minimal untuk material itu 60% dan untuk upah itu maksimal 35%. Dan 5%-nya itu bisa dipergunakan oleh KSM untuk biaya operasional. Nah, sekarang saya mau tanya nih, kan kalau untuk perlengkapan K3 itu ada di 5%. Nah, ini teman-teman di lapangan sudah menyediakan APD untuk yang bekerja atau belum nih? Coba saya tanya yang Probolinggo, Firmansyah Rizkiawan Nugraha, ada nggak hadir? Oke, silakan Pak Firmansyah, bisa cerita di lapangan sekarang gimana? Yang kerja sudah mulai kerja, sudah ada APD atau bagaimana? Coba tolong diceritakan. Ya udah kedengar.
Ya, silakan coba bisa diceritakan di lapangannya bagaimana. Alhamdulillah untuk yang luar biasa kalian saya yaitu lapangan dan APD sudah lengkap, kita mulai serang dan juga luar biasa tersebut kita untuk APD-nya itu sudah ada semua. Sudah ada semua ya. Nanti bener nih kalau saya ke lapangan lihat kalau nggak sampai nggak ada ya, ini teman-teman semuanya dipastikan ya APD-nya itu ada semua juga di lapangan buat yang kerja. Nah, ini uang 5% ini teman-teman, ini bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan rembuk warga, bisa seperti itu. Selain tadi untuk alat K3 keselamatan, terus juga untuk pembuatan dokumen LPJ. Nantinya itu kan pasti banyak sekali menggunakan misalnya materai dan lain-lain. Itu bisa dipergunakan dari uang yang 5% tersebut. Nah, terus juga papan informasi pelaksanaan, jangan lupa. Nah, terus transport untuk KSM buat bolak-balik misalnya ke bank, untuk seperti itu. Nah, dan jangan lupa kepada teman-teman nih yang pemberdayaan, jangan lupa dari uang 5%-nya itu dimasukkan juga untuk biaya atau anggaran promosi kesehatan PHBS seperti itu. Nah, dari awal teman-teman harus sudah menganggarkan, jangan sampai nanti sudah menjelang akhir program ada alasan sudah tidak punya dana. Nah, itu harus dipastikan bahwa untuk promosi kesehatan ini teman-teman sudah menganggarkan. Nanti silakan diskusi dengan advisorinya. Kalau misalnya teman-teman butuh untuk penjelasan yang lebih lanjut mengenai dana 5% atau juga dengan Paskap. Jadi bisa melibatkan Paskap itu juga untuk kegiatan promosi kesehatannya seperti itu. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan ke materi bahasan selanjutnya? Sudah jelas semua? Sudah jelas semua nih kayaknya nih ya. Sudah jelas semua. Oke. Nah, ini juga tadi persyaratan pengajuan dananya yang tadi kita sudah bahas yang 70%. Nah, itu harus sudah RKM nya disetujui. Nah, yang kritis itu teman-teman, nanti waktu teman-teman pencairan dana tahap kedua yang 30%. Karena untuk pencairan dana tahap 2 ini teman-teman harus memastikan bahwa pekerjaan konstruksi di lapangan itu sudah selesai minimal 60%-nya dan sudah selesai di tes commissioning itu 50% dari rencana fasilitas sanitasi yang ada di wilayah masing-masing itu sudah terbangun dan sudah di tes commissioning. Nah, ini yang kadangkala menjadi hambatan teman-teman nih untuk pencairannya. Ternyata pembangunan yang 50% dari rencana itu belum selesai. Nah, ini pun teman-teman harus punya trik. Jadi kalau misalnya akan dibangun 40 unit misalnya, jangan dibangun semua dulu, tangki septik semua digali semua. Tidak seperti itu. Tapi harus difokuskan dulu dari uang 70% itu. Berapa unit yang bisa dibangun? Misalnya 24. Nah, sesudah itu difokuskan 20-nya itu, 20 unit itu harus sudah selesai dan sudah di tes commissioning. Karena disyaratkan untuk
pencairan dana tahap 2 ini yang 30% itu setengah atau 50% dari rencana di RKM, fasilitas yang akan dibangun itu udah selesai dan sudah di tes commissioning seperti itu. Tentunya juga laporan LPJ-nya yang tadi sudah kita bahas itu jangan ditumpuk di akhir mau pencairan dana tahap 2, tapi harus secara berkala teman-teman lakukan seperti itu. Lanjut coba. Nah ini, terus rencana penggunaan RPD-nya. Nah ini juga tadi yang sudah kita bahas bahwa kalau untuk RPD tahap 1 itu dibuat minimal 3 kali penarikan, RPD 2 yang 30% minimal 2 kali penarikan. Nah kalau untuk di Jawa Timur mungkin nggak ada masalah ya akses ke bank ya. Kira-kira dekat semua nggak nih teman-teman? Coba bisa diceritakan. Denny Putranto dari Kediri, akses dari wilayah dampingan KSM untuk pencairan ke bank gimana? Nggak ada masalah tentunya ya. Coba bisa diceritakan Pak Denny. Alhamdulillah saya berada di kebetulan untuk lokasinya kota sana. Oke. Ya, lokasi untuk Tidak ada kendala. Ya, pelaksanaannya ya untuk penantian Oke. Itu harus Pak kalau ikut protokol COVID pada saat ini. Oke. Nah ini kalau untuk yang lain ada yang kesulitan nggak untuk akses? Mudah-mudahan kalau di daerah Jawa Timur nggak ada ya, karena kita masih di daerah Jawa, insya Allah tidak ada kesulitan ya. Kalau untuk di Jember, gimana di Jember? Rigo Sandy Alfian, ada nggak? Rigo Sandy Alfian. Ya silakan Mas Randy. Rigo Sandy. Di Jember alhamdulillah kemarin sudah pencairan tahap 1 itu alhamdulillah sudah lancar, terus mulai kompetisi mulai dari sini kemarin 2 Oke. Jadi hari Senin sudah mulai fisik ya, pekerjaan fisik ya. APD-nya gimana? Sudah dilengkapi? Sudah kemarin Bu, jadi dari bank kita dari dana langsung sama SM ke toko mencari APD tersebut. Oke, jadi APD-nya sudah dilengkapi ya. Oke, baik. Nah ini juga sama untuk penarikan dana bantuan KSM dari bank. Tadi yang sudah kita bahas, teman-teman sudah cerita dengan dibuat RPDB-nya, terus 3 kali pengambilan, terus juga RPDB ini harus disusun oleh KSM dan TFL. Teman-teman TFL harus bantu. Nah jangan lupa RPDB harus diverifikasi oleh Paskap. Jadi Paskap harus tahu RPDB yang teman-teman buat, harus disetujui, harus diverifikasi oleh Paskap. Nah, RPDB jumlahnya sesuai dengan termin penarikan dana ke bank, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini juga sama untuk penggunaan materai dan bukti pembayaran juga mungkin teman-teman juga sudah biasa, apalagi sudah beberapa orang yang pernah ikut dalam program sanitasi pedesaan padat karya ya. Nah, untuk kelengkapan dokumen, laporan pertanggungjawabannya. Coba Mas tolong dipindahkan slide-nya. Nah, lanjut. Nah, LPJ ini sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan. Maaf Mas,
lanjut sampai LPJ. Nah, ini laporan ini, laporan pertanggungjawabannya itu dibuat oleh KSM dan oleh TFL, bersama TFL. Nah, jadi teman-teman juga punya PR untuk membantu KSM untuk membuat laporan. Nah, laporan pertanggungjawaban dibuat setiap tahap, yaitu LPJ 1, terus LPJ 2. Nah, ini juga disampaikan ke PPK. Nah, nanti mungkin ini harus segera dibuat berbarengan dengan pekerjaan fisik yang dilakukan. Jangan sampai saling tunggu-menunggu untuk laporannya. Nah, laporan pelaksanaan ini dibagi menjadi 3. Ada laporan fisiknya, ada laporan administrasi keuangan, dan pengadaan barang dan jasa. Nah, untuk isi laporan pelaksanaannya sendiri, nah itu harus ada berita acara survei harganya, undangan misalnya seperti itu, penawaran dari pemasok. Nah, ada SPK-nya dari PPK, dokumennya. Nah, ini kelengkapan yang harus diperhatikan. Ya, lanjut Mas, coba Mas. Nah, itu sudah. Nah, isi pelaporan. Nah, isi pelaporannya, nah ini juga teman-teman laporan pelaksanaan fisiknya, itu ada catatan harian, catatan material, daftar hadir, terus juga alat kerja, semuanya harus sudah tercatat di laporan tersebut. Nah, ini juga laporan keuangan, pelaksanaannya itu juga laporan keuangan harus sesuai dengan rencana penggunaan dananya, terus rencana penarikan dana yang tadi RPDB-nya, terus punya buku bank KSM-nya itu, buku kas, juga buku operasional dana non fisiknya, terus juga berita harus ada berita acara, hasil pemeriksaan laporan, dan yang tidak tertinggal, dan itu hal yang penting, teman-teman harus punya dokumentasi. Jadi pekerjaan fisik teman-teman itu dari 0% sebelum dibangun, terus ada progres yang 50% dan yang sudah jadi yang 100%. Nah, untuk dokumentasi ini juga teman-teman harus pinter-pinter mengambil angle-nya, jangan sampai nanti berubah-berubah gitu ya. Jadi misalnya harus dari sini, jadi kelihatan perubahannya dari 0%, dari tanah yang belum ada bangunan sama sekali, nah terus progresnya, nah nanti 100%. Nah, ini pun untuk foto, saya berharap teman-teman kalau misalnya akan mendokumentasikan pekerjaan di lapangan, dipastikan bahwa yang kerja tersebut menggunakan APD. Kita tidak ingin ini menjadi masalah. Mungkin teman-teman memang banyak pekerja, saya tidak merasa nyaman bekerja misalnya dengan sepatu boot, nah seperti itu. Apalagi sekarang kan harus pakai masker misalnya pas kerja. Nah, tapi ini buat kesehatan, keselamatan kita bersama. Jangan sampai nanti ada pekerja yang misalnya, tapi jangan sampai terjadi, misalnya kejatuhan balok atau bata itu kakinya, nah itu jadi menjadi sumber berita, dan sumber berita itu adalah nanti dari program sanitasi pedesaan padat karya. Kami menghindari untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi teman-teman punya tugas untuk memastikan bahwa pekerjaan di lapangan itu aman, safety, seperti itu. Baik, mungkin sampai situ ada yang mau ditanyakan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Namanya siapa? Nama saya Eko Lusianto, Ibu Daerah Kebudayaan dari Kabupaten Jember.
Siapa? Eko Susianto. Untuk laporan pelaksanaan fisik, di situ ada dokumentasi kemajuan fisik yang mana di situ ada 0%, 50% dan 100% itu. Iya. Nah, kebetulan untuk di kabupaten itu kami juga kemarin diminta untuk 0, 25, 50, 75, 100 itu. Jadi memang penjelasan alat memang kita perlu melampirkan 25 dan 75. Terima kasih Bu. Oke. Kalau sesuai juknis, terutama ini pelaporan yang berhubungan dengan data MIS, memang karena pembelajaran tahun lalu cukup banyak. Kalau teman-teman mengisi 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. Nah, untuk kelengkapannya di juknis sekarang itu kami sudah membuat 0, 50, 100. Tapi kalau memang PPK wilayah masing-masing mengharuskan teman-teman membuat laporannya itu 0, 25, 50, 75, 100, maka yang teman-teman harus penuhi adalah PPK. Nah, jadi dari PPK minta ada 25%, 50, ada 75-nya, itu teman-teman harus melengkapi untuk pelaporannya, seperti itu. Gimana Mas Eko? Siap Ibu, siap Ibu. Ya. PPK kan nilainya memang 0, 25, 50, 75, 100 itu. Ya. Siap. Oke, terima kasih Mas Eko. Yang lainnya? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Masih banyak waktu untuk diskusi. Silakan yang mau bertanya. Untuk keuangan, ada yang masih mau ditanyakan? Coba dari Jember, Rofan Rahman Kadafi, ada hadir ikut bergabung? Ada Bu. Ya, Mas Rofan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, sekarang untuk RPDB-nya, RPDB di lapangan, Mas Rofan. Nah, itu gimana? Bisa diceritakan? Untuk RPDB di Kabupaten Jember. Halo? Iya. Kedengeran? Ya, untuk RPDB sendiri di Jogja memang minimal 3 kali. Cuma untuk desa kami, desa Kelatakan, Kecamatan Tanggul, itu kita bikin 4 kali Bu. Ya, oke. Ada kontrol dari keuangan yang dipegang oleh KSM, bisa kita kontrol dengan tujuannya ini cuma itu aja Bu. Karena memang kan angka riskan dari KSA, APD dan lainnya. Terus juga jangan kalau itu dipegang KSM biasanya itu kan penyepelekan itu. Intinya itu aja, makanya kita bikin 4 kali. Ya. Ya, makasih Mas Ropan. Nah, jadi kalau di Juknis itu kan minimal 3 kali. Jadi kalau menurut teman-teman di lapangan untuk keamanan mungkin harus 4 kali atau 5 kali gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa gitu. Itu sebagai salah satu kontrol untuk keuangan yang ada. Seperti itu. Bertanya itu. Ya, silakan. Dari Pak Dewa Nganjuk. Dewa bisa sebentar, udah di-unmute. Nganjuk. Ya, Pak Dewa Kusuma ya. Ya, betul. Ya, silakan. Aku mau nanya terkait dengan kontrol kita keuangan di KSM untuk cash on dan itu apakah ada aturan berapa persen dari dana yang ada di oleh KSM Saraken itu apakah ada aturan berapa juta atau berapa Oke. hari atau bagaimana itu? Oke. Karena kekhawatiran kita kalau KSM membawa cash yang banyak nanti
seperti kekhawatiran teman-teman kemarin ada yang mungkin bagian yang diinginkan dan sebagainya. Oke. Mohon tunjuk. Iya, terima kasih Pak. Memang kalau di Juknis tidak diatur sedemikian rupa untuk uang yang di tangan KSM ya. Tapi untuk keamanannya, Bapak sebenarnya bisa berdiskusi dengan Paskap dan advisori. Nah, kalau yang sudah-sudah pada tahun-tahun sebelumnya, untuk keamanan bersama, biasanya KSM itu hanya boleh memegang uang tidak lebih dari 2 juta. Misalnya seperti itu. Tapi yang tahu secara secara dekat itu bagaimana, itu kan teman-teman sendiri yang mendampingi di lapangan ya. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu bisa diskusikan dengan Paskap dan advisori. Kira-kira kalau untuk uang yang di tangan KSM ini baiknya berapa rupiah yang di batasnya seperti itu. Nah, kalau menurut saya karena di Jember ini kan sebenarnya tidak ada masalah ya kalau di Jawa Timur gitu ya, masalah misalnya pengambilan uang, banknya tidak terlalu jauh dan lain-lain gitu. Terus juga transport mungkin juga mudah, agak berbeda dengan di wilayah Indonesia Timur gitu yang sangat jauh dengan daerah yang remote area dan lain-lain. Nah, kalau untuk wilayah di Provinsi Jawa Timur, itu nanti coba Bapak dan Ibu bisa diskusikan kembali dengan Paskap dan advisori untuk kira-kira uangnya yang aman yang bisa dipegang oleh KSM itu berapa rupiah, apakah 1 juta atau misalnya 500 atau berapa, itu nanti bisa dikesepakatan bersama karena tidak ada di dalam Juknis seperti itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Gimana Pak Dewa? Sementara cukup Bu. Kemarin Oke. kita advokasi ke desa sudah kalau bisa jangan lebih dari 2 juta 5 hari gitu. Iya, oke, baik. Bagi anak. Iya, baik. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Halo, Cinta Bu. Ya, silakan. Dari siapa? Saya Rizal dari Lamongan. Oh, Mas Rijal. Ya, silakan Mas Rijal. Di laporan visi kan ada laporan untuk kurva S Bu ya. Nah, dari Senin kemarin aja masih ada perdebatan kurva S itu dimasukkan BUP-nya atau tidak Bu? Termasuk laporan fisik atau tidak BUP itu? Nah, untuk laporan fisik, kemarin sudah dapat pembahasan manajemen konstruksi. Iya, kemarin ya. Nah itu menjadi perdebatan di kurva S-nya. BUP-nya itu masuk kurva S atau tidak? Soalnya di hari kemarin itu BUP tidak masuk di laporan fisik kurva S. Oh, oke. Ya memang kalau untuk laporan fisik itu biasanya lebih pada pekerjaan fisiknya ya. Ya mungkin itu nanti kita bisa diskusikan lagi kalau untuk masalah keuangan yang kita masukkan ke dalam BOP ya Mas Rizal ya. Oke? Ya, oke. Nah terus dari Kediri ada pertanyaan nggak mengenai keuangan ini? Ya, silakan. Dari siapa? Dari Dewi, Kabupaten Kediri, Bu. Kediri, oke. Mbak Dewi Amalia ya? Iya. Ya, silakan Mbak Dewi. Bu, saya mau tanya, kemarin ada satu pengadaan barang dan jasa. Kalau pembelian di bawah 50 juta, itu kan tidak pakai SPK. Itu nanti pada saat bukti untuk pembuatan LPG apa dilampirkan surat itu bukti pengiriman barang. Kalau pakai SPK kan nanti ada bukti pengiriman barang. Kalau di bawah 50 SPK, nah itu bukti di LPG itu
Jadi pengirim barang apa dilakukan atau tidak? Oke. Kemudian secara langsung gitu. Oke, baik. Ya, baik. Nah, saya sekarang tanya dulu, untuk pekerjaan di program sanitasi pedesaan padat karya, apa sih yang bisa belanja sampai sebanyak 50 juta dalam waktu yang sama? Nah, kan coba, nggak ada kan? Nah, ya nggak? Biasanya gimana belanjanya? Soalnya pengalaman ini udah 2-3 tahun ini, kalau misalnya teman-teman belanjanya misalnya pakai yang nganter, kan biasanya cuma sudah deal harga, nah itu di barang kirim ada notanya. Nah kalau misalnya materialnya itu teman-teman justru belinya di masyarakat atau perorangan yang nggak punya toko, itu cukup kwitansi aja gitu. Makanya saya nanya, kalau belanja di program Sandes itu 50 juta vlog gitu, itu buat apa aja? Karena untuk RPDB sendiri teman-teman itu harus susun itu sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan, ya gitu nggak Mbak Dewi? Nah pengalamannya coba saya tanya Mbak Dewi, itu beli apa sampai 50 juta? Kalau mengacu ke RPDB nggak ada, Bu. Nah, Saya ingin diperjelas untuk pengadaan barang jasa itu mengacu RPDB atau enggak? RPDB Bu, kan belanjanya ambil tarik, kan belanjanya kan bertahap, nggak mungkin langsung ya belanjanya kan bertahap, nggak mungkin langsung plek kayak begitu, sesuai dengan uang yang ditarik, sesuai dengan rencana. Coba nanti diskusi lagi sama Paskap, sama advisorinya, advisori regional 3 ya Mbak Dewi ya. Iya Bu, sudah dijelaskan. Ya oke. Berarti udah jelas ya. Iya. Oke, yang lain mungkin dari Probolinggo nih, kayaknya di Probolinggo belum ada yang nanya, apa sudah di Probolinggo baik-baik aja atau gimana nih? Tantangannya di lapangannya bagaimana? Mungkin yang di Kabupaten Probolinggo, siapa yang mau dari Probolinggo? Udah ada Uswatul Hasanah. Ini Mbak Uswatul Hasanah hadir? Ya silakan Mbak, dipanggilnya Mbak siapa nih? Mbak Hasanah apa Mbak Uswatul? Dipanggilnya siapa? Mbak Ulfa? Oh Uswa, silakan Mbak Uswa. Gimana bisa cerita di wilayahnya? Wilayah sini di Probolinggo saya didesakkan SRWK dan festival itu untuk SR-nya ada 30.000. Oke. Jadi kemarin kita kan masih belum tahu kalau harus SRWK hanya 10% di materi yang sebelumnya. Ya terus? Ya ini sementara di termin 1. Termin 1, putus ya Mbak? Gak ada. Ini betul nanti untuk apa? Mbak Uswa, pasangan di lapangannya siapa Mbak Uswa? TFL tekniknya siapa? Oh ya, coba namanya siapa Mas? Ya, Hendri Failani, Bu. Oh Hendri Failani, ya silakan coba Mas Hendri.
menjelaskan saya sebagai daerah teknik kami di Raja Mula dan kami Raja Mula tidak Python itu membangun di grup untuk kemarin sudah dilakukan itu PDB yang 40%, jadi 40-30 oke. Terus sampai sekarang itu masih pelaksanaan produksi. Kalau dasar saat itu sudah hampir selesai 10 unit. Berapa unit? Berapa unit Mas Henry yang sudah selesai? Ya, belum selesai, masih itu cek. Oh, Satu unit. oh 1 unit. Oke. Yang mulai dari bulan itu sudah mulai 2 unit, dan yang pertama itu masih tes, yang kedua itu masih fondasi dan lain-lain. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Henry. Tapi untuk pencairan dan lain-lain nggak ada masalah ya? Tidak ada Bu, alhamdulillah tidak ada. Oke. Ya, Lancar ya. Oke. Nah, kalau dari Lamongan, coba Ahmad Famdani, ada nggak? Hadir? Hadir. Ya, silakan Pak Ahmad Famdani dari Lamongan. Ada Ahmad Kamdani? Ya, silakan. Ya, silakan. Oh iya, coba dibacakan. Saya nggak kelihatan, harus aku sebentar ya. Dari siapa nih? Taufik Hidayat. Maaf, tanya lewat ada kan sudah. Oke. Nah, ini untuk biaya dari Taufik Hidayat ya. Untuk biaya ke bank itu bisa diambil dari biaya operasional dari yang 5% tersebut. Nanti tinggal dibuatkan kwitansinya saja untuk biaya tersebut. Nah, ada eksiden, bank pecah dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dikomunikasikan dan dari biaya yang 5% tersebut buat biaya operasional KSM. Terus apa nih? Terhead, ban pecah, oke. Upah pekerja dibuktikan dengan untuk pembayaran upah pekerja dibuktikan dengan apa? Tanda tangan bukti untuk jumlah tenaga. Ya, betul. Jadi kalau untuk upah pekerja itu satu, teman-teman harus punya absen. Harus ada absennya orang yang bekerja di lapangan. Nah, setelah itu absen, itu untuk penggajiannya itu berdasarkan kesepakatan. Apakah setiap minggu misalnya, di harinya disepakati bersama hari apa, hari Sabtu atau hari Jumat misalnya, seperti itu. Nah, itu harus ada tanda tangan si penerima, si pekerjanya di absen tersebut, seperti itu ya. Oke. Nah, itu jumlah tenaga kerjanya. Bu mau tanya, nah
Kalau BO pembelian pulsa diperoleh Bu. Nah, untuk pembelian pulsa itu nggak ada Mas, untuk khusus yang namanya pembelian pulsa. Oke, ada lagi pertanyaan yang ditulis? Sudah oke. Berarti itu ya yang sudah ditanyakan teman-teman. Jadi untuk biaya BOP ini 5% untuk program Sandes sebesar sekitar 15 juta itu kita sudah perhitungkan bahwa ini sudah mencukupi untuk kegiatan teman-teman KSM di lapangan, seperti itu. Kami juga sudah uji. Apalagi ini teman-teman wilayahnya ada di Pulau Jawa, di Jawa Timur, yang akses untuk transportasi, akses untuk ke bank, akses untuk pembelian material itu tidak seberat teman-teman yang di wilayah Indonesia Timur. Saya dan teman-teman di Direktorat Sanitasi ini juga sudah benar-benar dihitung bahwa 5% itu cukup untuk kegiatan program sanitasi pedesaan padat karya. Nah, apalagi kemarin ini semua sudah dapat kiriman dari pusat untuk poster leaflet, sudah terima semua ya untuk daerah Jawa Timur. Ya, silakan. Kalau untuk pembelian pulsa tidak ada. Kalau untuk pembayaran nggak kerja tentunya harus ada, selain itu harus ada kwitansinya untuk penerimaan uang pembayaran tersebut. Sudah? Oke. Nah, jadi untuk bukti transportasi KSM tidak perlu menggunakan nota, jadi cukup kwitansi saja yang ditandatangani oleh penerima uangnya gitu ya, seperti itu. Ya, pertanyaan belum. Oh, dari ini. Interaktif aja kayaknya bisa. Kalau gini saya nggak juga maksudnya. Tadi yang nanya siapa tuh? Nasrul. Ya, itu kita tanyakan untuk penandatanganan kwitansi itu hanya wakil pekerjanya atau masing-masing pekerja dari kwitansi. Kalau di absen dari pembayaran itu semua berarti. Tapi kalau untuk kwitansi, itu kita butuhkan per atau mewakili itu pembayaran masing-masing. Oke, jadi kalau untuk absennya itu harus ditandatangani masing-masing orang, dan untuk kwitansi agar lebih mudah untuk kalau ada audit dan lain-lain itu harus per orang, jadi pakai kwitansi penerimaan, karena maaf ini kita tidak menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa jadi misalnya nanti tanda tangannya yang tanda tangan satu orang sama semua, nanti misalnya ada orang yang protes untuk penerimaan uang, nah bapak-bapak nanti yang kerepotan di lapangan, misalnya yang satu orang itu narik harusnya haknya dua orang bisa diambil, dia nanti diwakili. Nah, itu harus dipastikan
bahwa orang yang menerima ya pekerja yang menerima uang adalah orang yang berhak. Jadi perlu tanda tangan masing-masing. Seperti itu. Untuk lebih. Iya, iya. Ya, silakan. Pertanyaan dari Mas Denny. Kalau seumpama kita tanda tangan per pekerja, kalau seumpama nilainya itu di atas 250 tetap pakai materai juga. Ya, kalau kita lihat itu kan ada peraturannya ya Pak ya untuk materai. Nah, Bapak nanti tinggal menyesuaikan aja itu batasannya uang berapa, harus pakai materai berapa, seperti itu. Ya, nah, ya. Untuk pemakaian materai itu apakah bukan untuk pembelian material? Kalau pembelian material perlu penggunaan materai. Iya, kalau itu kadang-kadang memang di Juknis itu tidak diatur untuk pembayaran seperti itu. Kalau kami lebih melihatnya, kalau kami itu lebih pada untuk secara administrasi saja. Nah, untuk kelengkapan administrasi. Nah, untuk pembayaran materai tersebut memang biasanya itu hanya berupa kwitansi saja yang ditandatangani kalau untuk pembayaran gaji. Tapi coba nanti Bapak dan Ibu bisa lihat lagi Juknisnya, karena di Juknis itu tidak ada untuk pembayaran upah pekerja yang menggunakan materai. Yang penting adalah absen. Nah ya, absen itu ada tanda tangannya dan juga kwitansi yang harus dibayarkan itu ditandatangani seperti itu. Ya, ada absennya yang penting Pak untuk yang pekerja. Jangan sampai nanti orang yang tidak bekerja malah nanti digaji, atau orang yang bekerja tidak mendapatkan upah. Nah, itu pun sama kalau KSM misalnya ikut bekerja, itu mereka berhak menerima upah dari kegiatan. Seperti itu. Atau memang kalau dari awal sudah disepakati bahwa ini pekerjaan mereka adalah swadaya. Nah, kalau swadaya pun itu tetap harus dicatat. Nah, berapa hari mereka bekerja. Nah, nanti bisa dikonversikan swadaya itu menjadi dihitung dikonversi menjadi uang. Jadi swadaya untuk tenaga kerja misalnya sekian, seperti itu. Itu tetap juga harus dicatat untuk swadayanya. Untuk maaf ini tetap masalah di pembayaran tenaga. Kalau kita lihat di Juknis, tanpa adanya kwitansi tenaga itu harus ada 2 kali dari itu. Ya. Kalau ada kwitansi per masing-masing nama, jadi mereka harus ada tangan 3 kali. Terus untuk penggunaan materialnya pun ini mungkin kita perlu kejelasan sekarang mengingat itu sudah menegaskan bahwa jangan sampai perusahaan itu diundur nanti untuk minimal ketika ada kegiatan sekarang terkait dengan penggunaan materai itu bisa disilakan oleh KSM karena kita menutup kemungkinan nanti penggunaan BPP itu sebagian besar ada di penggunaan materai kalau di masing-masing perusahaan itu wajib dan ada. Oke. Kalau untuk pekerja tidak diwajibkan, Pak. Ya. Untuk pembayaran misalkan buku yang dikwitansi itu saya pastikan masing-masing pekerja itu. Ya. Kalau untuk pekerja tidak diwajibkan. Seperti itu ya, Pak ya. Iya, tidak diwajibkan. Oke. Ya, sama-sama. Nah, ini kalau untuk yang
apa namanya yang perlu diperhatikan tadi yang saya untuk swadaya ini pembelajaran program Sandes tahun lalu itu banyak hal yang tidak terdata, terrecord untuk pekerjaan swadaya. Nah ini teman-teman juga harus perhatikan yang tadi saya sudah bahas bahwa yang kerja itu harus terdata, nanti bisa dihitung untuk swadayanya. Jadi bisa dimasukkan dalam laporan bahwa misalnya nanti swadaya masyarakat di wilayah dampingan bapak-bapak dengan tenaga kerja misalnya berapa hari kerja, nanti dikonversi berapa sekian rupiahnya, seperti itu ya. Nah itu juga untuk teman-teman ini juga harus diingatkan kembali untuk data. Ini sekalian saja karena hubungannya dengan data, teman-teman sekalian, data di Kementerian PUPR ini khususnya di Dirjen Cipta Karya untuk program yang di bawah Direktorat Sanitasi kita sama-sama sudah punya data MIS. Nah, saya lihat untuk Jawa Timur ini datanya masih lemah untuk pendataan yang ada di data MIS. Nah, teman-teman tolong secara berkala, secara reguler tergantung kesepakatan teman-teman dengan Paskap. Nah, itu kira-kira laporannya itu bisa diserahkan ke Paskap. Nah, kenapa? Karena kami di pusat itu melihat progres pelaksanaan teman-teman di lapangan itu dari data yang dikirim. Jadi contoh saja, dari teman-teman cerita bahwa teman-teman itu sekarang sudah melakukan konstruksi. Nah, berarti kan sudah ada progres sebenarnya di lapangan. Tapi data yang kami punya itu di Jawa Timur, data progres pelaksanaan konstruksinya itu masih 0. Nah, seperti itu. Jadi data teman-teman ini pun sangat penting untuk progres pekerjaan, seperti itu. Jadi kita sudah punya data bahwa teman-teman sudah mencairkan uang sekian di masing-masing wilayah, tahap 70%, 245 juta sudah dicairkan, itu sekitar udah seminggu yang lalu ya, kira-kira ya 2 minggu sampai seminggu yang lalu. Yang saya ingat yang terakhir itu Kabupaten Nganjuk ya, yang lainnya mungkin udah 2 minggu yang lalu. Tapi teman-teman juga harus memberi laporan ke Paskap bahwa pekerjaan konstruksinya itu sudah sampai mana, berapa persentasinya. Jadi nanti biar Paskap teman-teman wilayah dari Jember, Probolinggo, Nganjuk, Lamongan, Kediri itu bisa langsung update progresnya di data MIS, seperti itu. Jadi nanti ada laporan yang linier antara keuangan dengan konstruksi. Nah, uangnya masa sih sudah cair 2 minggu belum ada pekerjaan di lapangan. Padahal teman-teman sudah bekerja keras di lapangan dan sudah ada pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Seperti itu. Gitu ya, Bapak? Ya. Saya mungkin yang kurang jelas atau bagaimana kemarin sudah jelas, tapi saya belum bisa menangkap untuk laporan progres itu apa? Nggak kedengeran? Halo? Yang tadi nggak kedengeran. Iya, halo Pak, yang tadi saya nggak kedengeran. Iya, terkait dengan perhitungan laporan progres di lapangan itu berdasarkan keuangan atau berdasarkan fisik di lapangan. Kemarin berdasarkan mungkin saya kurang begitu bisa menerima cara belajar itu jadi progres lagi gitu. Terima kasih Bu. Untuk laporan progres itu harus ada dua-duanya Pak. Harus progres fisiknya itu juga ada, laporan keuangannya juga ada. Seperti itu. Nah, tapi memang kalau di data monitoring yang dilakukan oleh balai ke pusat, itu memang yang ditulis di situ adalah progres fisik dan keuangan, seperti itu.
Makanya teman-teman juga harus selalu update laporan ke Paskapnya agar Paskapnya bisa update ke PPK, ke advisory untuk pelaporan, karena setiap minggu itu advisory juga harus melaporkan kepada kami untuk pelaporan progres pelaksanaan program sanitasi pedesaan padat karya, seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya, jadi mungkin kalau untuk untuk tadi kita sudah bahas mengenai HOK, terus bukti transport KSM yang tidak perlu menggunakan nota tapi cukup kwitansi saja, seperti itu. Nah, terus juga teman-teman ini tolong dipastikan bekerja di lapangan itu harus dengan kondisi sekarang yang COVID-19 ini, saya mohon teman-teman menjaga kesehatan, karena seperti di Jawa Timur masih banyak ya untuk yang COVID ini yang terus bertambah. Mohon untuk menjaga kesehatan teman-teman bekerja di lapangan. Pastikan ada tempat cuci tangan di lapangan, disediakan sabun di wilayah teman-teman bekerja, apalagi pas kerja untuk kerjaan fisik di lapangan, seperti itu. Dan ada desinfektan juga, hand sanitizer, bukan desinfektan. Nah, itu juga harus tetap teman-teman perhatikan. Jangan lupa memakai masker, jaga jarak, karena program sanitasi pedesaan padat karya ini menjadi perhatian banyak pihak, karena kita bekerja salah satu pada masa COVID ini yang menjadi untuk membantu perekonomian sementara masyarakat di desa. Mudah-mudahan pekerjaan yang teman-teman lakukan ini membawa manfaat bagi masyarakat yang teman-teman dampingi. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama kerja keras teman-teman TFL semua untuk pelaksanaan program sanitasi pedesaan padat karya. Mungkin masih ada waktu kira-kira 5 menit lagi, 10 menit lagi, kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup. Halo, Bu. Ya, silakan. Saya administrator dari Jasa Logistik mau tanya, Bu. Untuk bukti pembayaran saham itu akan cukup nota sama kwitansi ini atau perlu surat jalan, Bu? Kalau teman-teman belinya dekat wilayah di situ ya cukup nota sama kwitansi saja. Kan kan belinya nggak usah jauh-jauh. Kalau ada daerah situ justru untuk meningkatkan perekonomian. Iya, cukup nota sama kwitansi aja. Ya, oke, ya. Ya, ada lagi? Ini temennya semuanya ada semua ya? Ya, silakan. Mau menanyakan apakah penulisan mulai dari progres maupun urusan buku maupun yang lain itu ditulis tangan atau tidak? Ditulis tangan atau apa, Pak? Ditulis tangan atau langsung ditulis diketik? Oh. Diketik atau diketik? Oke. Bapak, kita sesuatu pekerjaan yang dilakukan di desa, gitu ya. Jadi alangkah baiknya semua itu harus ditulis dulu. Jadi tidak masalah Bapak harus tulis dulu dengan tangan, di buku dan lain-lain. Nah, nanti yang penting sudah terdata, sudah terrecord semua. Nah, nanti silakan kalau untuk laporan kan itu harus rapih dan lain-lain ya Pak ya. Tentunya kalau ke PPK, kalau ke balai. Nah, nanti baru bisa Bapak pindahkan dengan ditik. Tapi yang penting adalah semua kegiatan yang ada di lapangan itu semuanya tercatat, Pak. Jadi Bapak harus rajin-rajin punya buku, semuanya itu harus diisi, seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk
pekerjaan di lapangan, silakan Bapak catat dulu di buku yang Bapak punya. Nah, nanti untuk pelaporannya baru dibuat rapi gitu, dibuat diketik dan lain-lain seperti itu. Begitu Pak? Ya Bu, ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi apa nih? Oh, oke. Oh, bukan ini ya. Baik, masih ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup Bapak Ibu sekalian? Coba saya absen, yang nggak hadir coba saya absen. Dari Jember, Dedi Firmansah, yang mana orangnya? Coba bisa tampil. Dedi Firmansah. Nggak itu ya? Kok nggak ada? Dedi Firmansah yang mana? Dari Jember. Hadir Dedi Firmansah. Dedi Firmansah hadir, oke. Oke, hadir. Makasih Pak Dedi. Pak Mujibur Rahman. Mujibur Rahman. Mujibur Rahman. Gimana orang? Ada. Fotonya nggak keluar ya? Oh ya, oke. Makasih Mas Mujibur Rahman. Rofan Rahman Kadafi. Ada Bu, selamat siang Pak Iman. Oke. Oh, ada Pak Iman ya, ikut ya Pak Iman. Nah, Toto Harmadi. Oh, Toto ada, Toto udah ada. Pak Toto ada. Ahmad Ivandianto. Ahmad Ivandianto, oke. Hadir ya. Eko Susianto. Hadir. Oke, Samsul Hadi. Samsul Hadi, mana Samsul Hadi? Nggak ada ya, Samsul Hadi nggak ada ya Mbak? Oke, Samsul Hadi nggak ada. Terus kemana dia? Ada Amirah Mahfudo. Oke, hadir. Riyandika Aditya. Hadir. Rigo Sandy Alfian. Ya, hadir Bu. Hadir, oke. Probolinggo Henry Valani. Hadir Bu. Uswatul Hasanah. Abdullah. Bahtiar Ilham Maulana. Nggak ada juga ya? Bahtiar Ilham Maulana. Ada Bu. Atau koneksi. Oke, ini coba saya random aja, nggak usah semuanya. Ada lagi. Kediri, coba Kediri. Denny Putranto ada. Arif Budi Santoso. Andi Widarto. Ada Widodo.
Anisusanti ada. Oke, kalau begitu. Pak Iman nih dari advisory ada mana? Mungkin ada yang mau ditambahkan di wilayah dampingannya. Ya Bu, tadi mengenai APBD, selamat pagi teman-teman PSR, mohon maaf. Ini tadi ada pertanyaan mengenai Takut saya ketinggalan. dan sebagainya. Sebetulnya RPBD atau RPBD dasarnya awalnya memang dari RAP. Dari RAP itu kemudian kita tetap lagi Di RPDB. itu bisa berupa RPBD, itu pertahanan itu. Jadi dari RAP itu harus nyambung dengan RPBD-nya. Betul. Kemudian dari RPB pertahanan Persen. Itu nanti bisa minimal teman-teman setelah di RPBD menjadi 3 kali minimal. Kan seperti itu Bu ya? Ya, betul. Nah, kalau RPBD-nya itu 3 kali minimal, berarti kalau teman-teman bikin 40, 30 dan 30 gitu kan, itu caranya untuk kita sekarang 80-an sampai 100-an juta. Nah, betul-betul kalau saya benar itu bisa dibuat 4 kali. Itu lebih dari 3. Ya, 4 kali ya tadi ya. Sehingga nanti terjaga itu pertanyaan yang ada di RM. Kalau teman-teman cuma bikin RPBD-nya itu 3 kali, walaupun kita sampaikan kepada KSM itu penilainya misalkan 2 juta, ini di situ tidak ada aturan katakan ya. Akibatnya nanti realisasinya akan ada terjadi lebih dari 2 juta. Oke. Nah, ya. Nanti Pak Iman. Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini kita nanti tetapkan misalkan 2 juta, ternyata RPBD-nya cuma 3, nanti itu pasti ada maksimal 10%. Nanti akan istilahnya akan berlaku jadinya. Ya, Pak Iman mungkin nanti ya. Pak Iman mungkin nanti coba tolong diskusikan di wilayah Jawa Timur itu untuk yang tadi uang di tangan itu berapa kira-kira. Nanti jadi ada keseragaman dari semua wilayah regional 3 ya. Untuk ya nanti RPBD-nya itu Bu, kalau RPBD-nya itu bisa di 3 misalkan 5 kali gitu kan, itu kita akan itu ya 2 ya. Oke, baik. nanti banyak saldo. Ya, betul. Ya, baik kalau begitu. Baik kalau begitu, terima kasih Pak Iman. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut dari pagi sampai siang ini. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa menambah teman-teman semangat untuk bekerja terus di lapangan dengan semangat, dan insya Allah bisa melanjutkan pekerjaan sampai program Sandes ini selesai. Jangan lupa jaga kesehatan buat teman-teman sekalian. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya mohon maaf sekali lagi kepada teman-teman. Tetap semangat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ini absennya itu tadi ada yang ngerokok tuh, ditandain tuh Widodo apa siapa? Hah? Hah? Masing-masing.